Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Indriasi dengan NIM 2019008360 dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Intrinsik Transformational Leadership dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Pemediasi pada Karyawan Balai Besar Kerajinan Batik Yogyakarta. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Prayati MSI selaku dosen pembimbing 1, Bapak Ignatius Soni Kurniawan SE MSc selaku dosen pembimbing 2, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen penguji. Yang pertama adalah latar belakang. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi efisien dan efektivitas organisasi. Sebuah organisasi dalam mencapai salah satu tujuan tergantung pada kontribusi sumber daya manusianya, yaitu karyawan. Baik itu dalam masalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, maupun pengawasan. Fadil Mayor 2018. Berhasil tidaknya perusahaan itu tergantung bagaimana SDM-nya dan cara memberdayakan karyawan agar lebih produktif. Selain itu, peran pemimpin dalam sebuah organisasi dapat menentukan penyelesaian masalah dan juga dapat mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan ditentukan oleh kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang efektif akan berdampak pada kemajuan perusahaan. Rafia et al. 2020. Keberhasilan suatu organisasi, hal tersebut diharapkan dapat memotivasi karyawan serta membuat karyawan puas terhadap pekerjaan yang mereka jalani. Kepuasan kerja sangat penting bagi seluruh karyawan karena dapat meningkatkan kinerja dan mempengaruhi pergantian karyawan. Selain itu, stres kerja juga merupakan salah satu permasalahan serius yang menimpa setiap karyawan di tempat kerjanya. Stres kerja dapat timbul sebagai akibat dari tekanan atau ketegangan yang bersumber pada ketidakselarasan antara seseorang dengan lingkungannya. Berdasarkan uraian di atas, dengan melihat permasalahan dan kendala yang dihadapi seorang karyawan di dalam bekerja yang tidak mencapai output kinerja maksimal sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, maka dengan demikian akan menjadi sangat penting dan dipandang perlu untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam hal ini, bagaimanakah meningkatkan kinerja seorang karyawan melalui kepemimpinan transformasional, meningkatkan motivasi, stres kerja, dan kepuasan kerja yang ditetapkan oleh manajemen untuk mengetahui pengaruh antara motivasi, kepuasan, dan kinerja. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah transformational leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang keempat, apakah motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja? Yang kelima, apakah transformational leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja? Yang keenam, apakah stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja? Dan yang terakhir, apakah kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh positif motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh positif transformational leadership terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh positif stres kerja terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh positif motivasi intrinsik terhadap kepuasan kerja. Yang kelima, menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh positif transformational leadership terhadap kepuasan kerja. Yang keenam, menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh positif stres kerja terhadap kepuasan kerja. Dan yang terakhir, menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh positif kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh karyawan atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, baik itu kuantitatif dan kualitatif. Carvalho et al. 2020. Seorang karyawan dapat dikatakan berhasil melaksanakan pekerjaannya atau memiliki kinerja baik apabila hasil kerja yang diperoleh lebih tinggi dan standar kinerja. Untuk mengetahuinya, perlu dilakukan penilaian kinerja setiap karyawan dalam suatu perusahaan. Kinerja karyawan memiliki peran penting bagi perusahaan. Apabila kinerja yang ditampilkan karyawan rendah, maka akan mengakibatkan penurunan perusahaan dalam mencapai tujuan menjadi terhambat atau kurang maksimal. Yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berfungsi tanpa adanya rangsangan dari luar. Dalam diri individu sudah ada suatu dorongan untuk melakukan tindakan. Wijaya Putra dan Dwi 2018. Motivasi yang paling kuat adalah motivasi intrinsik karena tertanam langsung di dalam diri seorang individu atau karyawan. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, transformational leadership. Transformational leadership menggambarkan kemampuan seorang pemimpin untuk menghasilkan ide-ide, memotivasi karyawan, dan mengubah kemampuan bawahan mereka untuk mengamankan pencapaian luar biasa. Lazar et al. 2021. Yang keempat ada stres kerja. Stres kerja adalah kondisi yang menciptakan ketegangan fisik dan ketidakseimbangan psikologi, mempengaruhi emosional, proses berpikir, serta kondisi dari seorang karyawan. Kurniawan et al. 2018. Stres kerja juga merupakan masalah terpenting yang paling sulit dihindari dalam bekerja di sebuah organisasi atau perusahaan. Jika tidak ada stres kerja, tantangan kerja juga tidak ada, dan prestasi kerja juga cenderung naik. Tetapi, jika stres kerja telah mencapai puncaknya, maka prestasi kerja karyawan akan menurun karena stres mengganggu pelaksanaan pekerjaan sehingga karyawan tidak mampu mengontrol dan tidak mampu mengambil keputusan. Ketika seorang mengalami stres, orang tersebut akan cenderung bereaksi secara berlebihan, bingung, dan tidak dapat berperforma secara maksimal. Yang terakhir ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja sangatlah penting sebab karyawan dalam sebuah organisasi merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan berhasil tidaknya kegiatan organisasi. Riana et al. 2018. Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaannya. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seorang terhadap pekerjaannya. Sikap ini tercermin dari semangat kerja, disiplin, dan berprestasi kerja. Yang selanjutnya ada penelitian terdahulu. Ini merupakan penelitian terdahulu dari penelitian ini.
Yang selanjutnya adalah kerangka penelitian. Berdasarkan gambar kerangka pikir di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung dan hubungan antara variabel independen yaitu motivasi intrinsik, transformational leadership, dan stres kerja terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai mediasi. Tiap-tiap variabel memiliki indikator yang diukur dari responden melalui kuesioner. Yang selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel. Pada penelitian ini menggunakan karyawan di Balai Besar Kerajinan Batik, Yogyakarta dengan jumlah 50 pegawai. Teknik pengambilan sampel akan berhubungan dengan penentuan jumlah sampel, di mana penentuan jumlah sampel dilakukan dengan salah satu metode dengan menggunakan rumus Sovlin. Sumber dan metode pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dikumpulkan dengan angket kuesioner. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama ada uji kualitas data. Uji kualitas data di sini ada uji validitas, uji rehabilitas, dan uji asumsi klasik. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji hipotesis. Uji hipotesis di sini ada uji T dan uji F. Terus yang terakhir ada uji Sobel. Uji Sobel adalah suatu alat analisis untuk menguji signifikansi dari hubungan tidak langsung antar variabel independen dengan variabel dependen yang memediasi oleh mediator. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, hasil hipotesis 1 menyatakan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan dari hasil uji T hitung variabel motivasi intrinsik sebesar 3,011 sedangkan nilai T tabel berdasarkan nilai signifikansi 0,05 sebesar 1,677 menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Yang kedua, hasil hipotesis 2 menunjukkan bahwa transformational leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan dari hasil T hitung variabel transformational leadership sebesar 2,216 sedangkan nilai T tabel berdasarkan nilai signifikansi 0,05 sebesar 1,677 menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. Hasil hipotesis 3 menunjukkan bahwa stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan dari hasil uji T hitung variabel motivasi intrinsik sebesar 2,302, sedangkan nilai T tabel berdasarkan nilai signifikansi sebesar 1,677 menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Hasil hipotesis 4 menunjukkan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari hasil uji T pada tabel di atas menunjukkan bahwa T hitung variabel motivasi intrinsik sebesar 0,470 sedangkan nilai T tabel berdasarkan nilai signifikansi 0,05 sebesar 1,677 menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel. Hasil hipotesis 5 menunjukkan bahwa transformational leadership berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari hasil uji T pada tabel L menunjukkan bahwa T hitung variabel transformational leadership sebesar 0,859 sedangkan nilai T tabel berdasarkan nilai signifikansi 0,05 sebesar 1,677 menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel. Hasil hipotesis 6 menunjukkan bahwa stres kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari hasil uji T pada tabel menunjukkan bahwa T hitung variabel stres kerja sebesar 0,955 sedangkan nilai T tabel berdasarkan nilai signifikansi 0,05 sebesar 1,677 menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel. Yang selanjutnya, hasil hipotesis 7 menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari hasil T hitung variabel kepuasan sebesar 4,306 sedangkan nilai T tabel berdasarkan nilai signifikansi 0,05 sebesar 1,677 menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. Yang selanjutnya hasil dari uji Sobel pada penelitian ini yaitu yang pertama, variabel kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan sehingga hipotesisnya didukung. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh transformational leadership terhadap kinerja karyawan sehingga hipotesisnya didukung. Dan yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan sehingga hipotesisnya didukung. Yang terakhir yaitu kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama, motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan. Yang kedua, transformational leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang keempat, motivasi intrinsik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, transformational leadership berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang keenam, stres kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketujuh, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir, kepuasan kerja mampu memediasi variabel motivasi intrinsik, transformational leadership, dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Terdapat saran pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bagi penelitian lain kedepannya perlu menambahkan variabel lain untuk meningkatkan koefisien determinasi dari kinerja karyawan, misalnya komitmen organisasi. Masih terdapat banyak kesenjangan dalam penelitian ini, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas peneliti yang sudah ada. Baik, sekian presentasi hasil penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.